Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah kita haturkan, dan juga tidak lupa salawat serta salam kepada baginda Rasulullah SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Perkenalkan nama saya Fahri Yanur. Saya mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, program studi pendidikan agama Islam. Latar belakang saya mengikuti mengajar dari rumah ini, yaitu melihat kondisi saat ini yang mana sangat memprihatinkan, yang mana dampak pandemi COVID-19 yang mana mewabah khususnya di Indonesia. Maka dari itu saya ingin berbagi ilmu kepada adik-adik kita yang mengalami atau yang terdampak COVID. Adapun khusus daripada itu memang sangat memprihatinkan, salah satunya di bidang pendidikan, yang mana di komplek saya sekitar sini memang mereka cenderung lebih banyak hal-hal yang bermain, sehingga adanya saya di sini selain untuk memberikan ilmu juga ingin memberikan penguatan yang diberikan oleh guru mereka di kelas. Nah, maka saya mengikuti mengajar dari rumah ini. Selain berbagi ilmu, saya pun ingin menambah pengalaman saya kepada adik-adik yang terdampak COVID. Dan juga waktu mereka seringkali ya boleh saja pagi, kalau pagi mereka belajar mungkin itu beberapa menit saja. Nah, setelah itu siang sampai sore, nah itu mereka diselingi bermain. Nah, maka dari itu saya ingin mencoba memperkuat pengetahuan dan juga menambah wawasan mereka. Seperti itu. Nah, adapun ulasan materi, di sini saya mengajarkan pertama perhitungan, ada pertambahan dan juga pengurangan, yang mana ini telah diajarkan di SD mereka. Dan juga saya tambahkan hal yang baru seperti bahasa Inggris, itu sesuai dengan batas kemampuan mereka. Jadi mengikuti bagaimana kemampuan mereka, bagaimana pengetahuan seputar mereka. Jadi saya mencari materi bahasa Inggris itu hanya tambahan saja, dan juga disesuaikan dengan kemampuan mereka. Selain itu ada juga materi pengurangan, dan juga sasarannya. Adapun selanjutnya mungkin metode yang saya ajarkan. Metode yang saya ajarkan yaitu yang pertama, memang di saat kondisi saat ini COVID-19, maka saya melakukan dengan privat. Artinya secara tatap muka, namun tetap mengikuti protokol kesehatan, yaitu memakai masker, jaga jarak, mencuci tangan. Itu tidak lepas dari hal tersebut demi
mencegah lah daripada COVID. Nah, itu metode saya. Selain itu diiringi juga bermain. Nah, karena anak-anak di usia sekolah dasar, maka mereka itu harus ada metode yang bisa mengajak mereka untuk bersemangat. Nah, itu. Dan juga saya tambahkan juga metode motivasi, yang mana motivasi itu mereka itu jika mereka bisa menjawab dengan benar pertanyaan dari saya, maka mereka itu kita motivasi, kita puji. Nah, semakin mereka puji, dan jika mereka salah, itu tidak kita langsung menyalahkan, namun kita lempar ke temannya. Boleh juga, atau jika ada temannya. Namun jika tidak ada, maka boleh kita yang membenarkannya dengan cara yang baik. Selanjutnya, kondisi sebelum dan sudah pengajaran. Kondisi sebelum pengajaran, yang pertama, mereka memang untuk mengingat materi yang diberikan guru, mereka kadang lupa. Di masa pandemi ini, pandemi COVID-19, mereka menerima ilmu, namun ketika mereka sudah menerima, ini lebih cepat mereka itu lupa. Setelah ke rumah, mereka itu langsung bermain sepuasnya. Nah, dan ini merupakan materi yang diajarkan sering lupa. Jadi sesudah saya mengajarkan, mereka itu artinya memangkas bermain mereka. Jadi saya memangkas permainan mereka dalam artian begini, mereka itu waktunya bermain, waktunya belajar. Dan ketika mereka full bermain dan tidak mengulang-ulang materi, seharian bermain, itu sangat kurang efektif lah. Apalagi semisal saja pembelajarannya pertambahan atau perkalian, hal-hal yang mendasar, jikalau lupa itu sangat fatal. Nah, seperti itu. Karena mereka, tapi saya percaya mereka itu sebenarnya hanya lupa. Maka dari itu sesudah saya mengajar, saya harapkan mereka itu kembali mengingat dengan cara saya mengajarkan seperti yang saya jelaskan, ada bermain. Mungkin itu. Dan selanjutnya nanti hal-hal apapun yang terkait dengan kegiatan saya selama mengajar, maka saya akan cantumkan dan kepada panitia ataupun bapak pengawas ataupun halnya, maka itu nanti saya cantumkan dokumentasi apa saja kegiatan saya selama saya mengikuti mengajar dari rumah ini. Dan pengalaman saya memang cukup banyak, yang mana di sini saya mendapatkan pengalaman yang sangat berharga dan juga membantu adik-adik yang terdampak COVID, yang mana masalah mengingat materi yang telah diajarkan. Karena Tuhan kita mengajarkan bahwa manusia yang bermanfaat itu adalah untuk
untuk orang ya, karena di agama saya mengajarkan bahwa orang yang paling bermanfaat adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, mungkin itu saja dari saya. Dari kota Palangkaraya khususnya. Mungkin saya akhiri. Mungkin kegiatan yang tadi seperti saya jelaskan bisa dilihat di slide selanjutnya atau durasi yang setelah ini. Mungkin itu saja. Kalau ada salah kata ataupun tutur kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi kegiatan saya dari hari pertama sampai di hari terakhir, mengajarkan kepada anak-anak pengetahuan seputar materi yang di sekolahan mereka. Maka dari itu dapat kalian lihat bahwa hal yang mengajar ini sangat diperlukan masyarakat atau diperlukan anak-anak. Maka kegiatan ini tentunya sangat diapresiasi oleh pihak orang tua dan juga wali, dan juga pastinya guru-guru pastinya juga dapat membantu guru dalam memperkuat, seperti yang saya jelaskan, memperkuat